Hai teman-teman, selamat datang di channel AMGB Garden. Selamat datang di kebun kecil saya. Dan di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk garden tour, untuk melihat tanaman apa aja yang udah ada di kebun saya. Penasaran? Yuk ikutin. Nah, ini adalah pemandangan ketika saya baru naik. Kalau bisa lihat di sini ada tanaman-tanaman kailan dan juga ada satu kel di sini. Karena kailan ini juga kel ini termasuk tanaman yang bisa dipelihara lama ya teman-teman. Jadi nggak gampang mati dan bisa dipanen terus-menerus. Jadi dipanennya tuh daun-daun yang paling bawah kayak gini. Jadi kalau nanam ini nggak harus sering-sering nanam yang baru. Kayak kalau kita nanam selada atau sawi itu kan bisa satu kali panen ya. Nah, terus di sebelah sini bagian kanan ini ada stroberi. Ini kebetulan lagi nggak berbuah, tapi biasanya buahnya banyak nih teman-teman. Stroberinya ini kan udah bersulur. Sulurnya itu biasanya tuh saya tancepin aja. Nah kayak gini kan ada akarnya nih teman-teman. Kayak gini di pot sebelahnya nanti jadi begini. Nah ini tuh anakannya dari stroberi yang sebelahnya gitu loh. Nah ini tuh udah berakar nih. Kalau ini udah gede nanti dipotong. Nah kalau bawahnya ini ada tanaman kailan juga. Ini ya teman-teman udah gede dia, terus potnya udah kesempitan. Ini tumbuh dari samping-samping, jadi kita bisa potek kayak gini teman-teman. Kita bisa panen begini, tapi ini bukan akhir segalanya karena ini tumbuh lagi. Yeay, panen tipis-tipis. Nah, di sini tuh ada rak-rak untuk tanaman yang masih remaja. Ini baru saya pindah. Kalau sebelahnya ini ada pembibitan dari sini. Nanti kalau udah gede pindah ke pot-pot yang sedang seperti ini. Terus di sebelah sininya ini ada tanaman kangkung yang saya tanam di pot talang ya. Kalau teman-teman lihat pot talangnya saya beri mulsa plastik ini kayak yang di sawah ya teman-teman. Nah itu tuh ceritanya dulu suka dibuat pup sama kucing teman-teman. Jadi kalau dikasih tanaman itu kayak digali gitu loh buat pup kucing. Jadi tanamannya pada mati dan tentu saja baunya luar biasa. Jadi untuk mengakalinya saya pikir apa ya? Oh yaudah pakai mulsa ini selain berguna untuk menghalau kucing, juga dia berguna untuk menghemat air karena kan tidak menguap ya dari sela-selanya ini, dari permukaan tanahnya langsung tidak banyak yang menguap. Ini kangkungnya udah segede ini alhamdulillah. Terus sebelahnya juga sama, ini kel masih barusan saya tanam nih. Nah ini kangkungnya lebih akhir nanamnya daripada yang ini. Terus ini ada bayam yang tumbuh sendiri. Terus juga ada sawi dan juga kangkung-kangkung. Saya mengumpulkan benih-benih ya. Ini ada benih marigold, ini benih bunga torenia, ini ada benih selada. Nih, jadi ini nanti ditanam lagi. Kadang ada juga yang numbuh-numbuh sendiri di pot. Nih saya tunjukin nih. Nah ini di pot kailan nih tumbuh baby selada yang dia tumbuh sendiri. Karena tanaman seladanya kemarin dekat sama pot ini. Lumayan kan teman-teman, kita jadi hemat benih ya kalau bisa menghasilkan benih dari kebun sendiri. Terus ini ada kemangi yang mau saya ambil benihnya juga. Oke, terus ke sebelah sini teman-teman. Nah ini ada kenikir, terus ada labu tapi masih kecil ya, masih belum gede labunya. Nanti mau saya rambatin ke sini. Lihat ini ada baby labu air. Akhir-akhir ini tuh panasnya ekstrim banget di sini teman-teman. Jadi sering kekeringan. Oke, terus lanjut ya. Di sini ada rosella yang udah waktunya panen. Juga ada beluntas yang habis dipanen. Ini tomat yellow pear. Terus juga ini saya nanam pohon pepaya teman-teman. Karena pas saya tanam di tanah langsung, entah kenapa itu jelek gitu. Jadi dia kuning terus mati. Jadi saya tanam di planter bag. Alhamdulillah masih hidup. Cuman ya memang pertumbuhannya tidak sebagus ketika langsung ditanam di tanah ya. Karena pasti akarnya bisa menjalar kemana-mana. Airnya juga pasti ketersediaannya lebih banyak kalau di tanah. Di rak sini ini ada bayam Brazil, terus juga kemangi. Terus sering diambilin pucuknya biar produksi daunnya banyak ya. Terus juga di sini ada aneka kel dan juga kailan. Nah, saya tadi kan nunjukin kailan yang di pot kecil ya, teman-teman. Kalau dia di pot yang lebih besar, dia juga besar, teman-teman. Padahal ini nanamnya bareng, jenisnya juga sama kailannya. Ini ada kailan juga berbunga, teman-teman. Kailan saya lihat, ini benih-benihnya. Benihnya kayak ulet. Ini ulet beneran ya. Ulet kubis. Ini kalau udah matang nanti akan dalamnya ada benihnya.
Oke, ini ada Siberian kale, terus ini ada Red Russian kale, ini ada Nero kale. Terus ke sini, ini ada tanaman dill atau adas, teman-teman. Bunganya cantik banget ya, warnanya kuning kayak gini. Kayaknya ini untuk kedua kalinya saya nanam dill yang bisa sampai berbunga. Oke, kita lanjut ke sini. Ada kucai yang berbunga. Ini ada bijinya di sini. Tapi ini belum matang sih. Atau bisa diperbanyak melalui anakannya, jadi dipecah gitu. Terus ini ada kacang panjang. Beberapa bulan yang lalu sempat nanam, terus sudah berbuah lebat banget. Terus sekarang nanam lagi. Di sebelahnya lagi ada ini teman-teman, tanaman kesayangan saya. Lihat, putsa, atau ada yang menyebutnya apel India ya. Apel putsa, apel India. Ini buahnya luar biasa nih. Ada juga yang di sini nih buah-buahnya. Terus belum lagi yang di sini. Nih, yang bawah juga nih bergelantungan apel putsanya. Putsa ini tanaman buah menurut saya yang paling recommended untuk ditanam pemula ya, di tempat yang panas, dataran rendah seperti di Jakarta, di Depok maupun di kota-kota besar yang panas, itu tuh cocok banget. Terus dia berbunga, berbuah itu nggak berhenti-berhenti teman-teman. Tadi kan udah lihat ya buahnya banyak. Nah sekarang itu udah ada muncul tunas baru seperti ini, membawa banyak banget bakal bunga seperti ini, bahkan udah ada yang mekar. Jadi bener-bener nggak putus-putus ya produksinya, alhamdulillah. Terus sebelahnya ada jeruk nagami teman-teman, kecil kayak gini. Ini jeruknya bisa dimakan langsung dengan kulitnya, katanya sih manis ya. Kita akan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Dicuci ya harusnya ya, nggak ada, digosok aja kali ya. Bismillah aja ya. Ya nggak ada asam-asamnya sama sekali, tapi juga tidak berair ya, jadi lebih dominan kriuk-kriuk dari kulitnya. Ini sebenarnya recommended juga, cuman karena kemarin itu saya salah media tanam, jadi jeruknya kurang bagus gitu. Ini baru saya ganti medianya. Oke, selanjutnya di sebelahnya ini ada tanaman murbei. Tadi udah saya petik, baru dikit nih. Kita makan lagi yuk. Bismillah. Asam kalau masih merah, tapi kalau udah hitam enak ya. Ini recommended banget lah. Dia mudah sekali dibudidayakan, berbuah terus menerus. Daunnya pun bisa dikonsumsi teman-teman. Jadi daun murbei ini rasanya enak, daun mudanya. Bismillah. Daunnya seperti bayam, tapi ada aroma beri-beriannya gitu. Dibuat lalapan, dibuat sayur, ini enak. Di sebelahnya ada jeruk-jerukan. Ini jeruk limau, baru berbuah satu. Terus ini jeruk kalamansi atau lemon chewy. Ada juga yang menyebutnya jeruk monde, yang biasa buat sambal yang warnanya orange itu. Wangi banget ini. Tanaman jeruk yang paling gampang dirawat dan ini produktif banget. Oke, di sini ada daun jeruk purut juga, dan ini kailan-kailan yang barusan saya petik juga. Di sini tadi belum ya, ada aneka terong, teman-teman. Jadi saya sedang menanam beberapa jenis terong. Ini ada terong jari, terong yang kecil-kecil atau disebut juga terong Medan. Terus ini ada terong putih. Nih terong putih saya. Unik ya. Terus ada juga terong pondoh ungu. Banyak yang penasaran ketika saya post ini, terong pondoh ungu. Terus ada juga ini sebenarnya terong lalap ungu, tapi kemarin habis saya petik buahnya. Yang ini terong pondoh hijau, belum berbunga. Terus ada terong lalap ungu. Wah, ini kalau udah kuning ini terlalu tua. Waduh, saya telat panen ini. Seharusnya sebelum kuning udah dipanen yang kayak gini nih. Nantilah kita panen. Ada juga terong panjang tapi yang hijau, dan juga yang ungu. Sebelahnya ada mint. Ini tuh mint yang di beberapa video yang lalu saya panen loh teman-teman. Yang saya panen terus saya keringin. Sekarang udah tumbuh serimbun ini. Jadi memang mint itu makin dipanen dia makin rimbun. Ini udah mulai tumbuh lagi segini. Padahal kemarin bener-bener dipanen sampai gundul loh teman-teman. Ini juga orange mint tuh, lebar-lebar daunnya. Yang penting setelah dipanen itu kalau bisa akarnya itu dikurangin dulu. Habis itu ditambahin media tanam, terus dipupuk. Nah, biar dia terus beregenerasi gitu. Terus ada juga yang sawi-sawian di sini. Ini lagi kena hama, ini kurang begitu bagus. Juga ada basil. Basil saya ini berbunga teman-teman. Kapan nanti kita ambil benihnya. Sebenarnya kalau bunga-bungaan di kebun itu memang dibutuhkan teman-teman, biar mendatangkan serangga-serangga baik ya, serangga-serangga polinator yang bisa menyerbuki tanaman-tanaman kita yang lain. Kayak terong itu kan dia butuh untuk diserbuki ya, dan juga labu-labuan gitu. Di sebelah sini ada thyme. Thyme ini kuat panas nih. Padahal di sini itu tempatnya panas banget, tapi tetap harus disiram ya sehari 2 kali. Terus ini ada oregano. Oreganonya habis dipanen jadi kayak gini, belum numbuh lagi. Terus ini ada kale yang kecil-kecil. Nih, kalau ditanam individu kayak gini dia lebih cepat gede daripada bareng-bareng. Dan ini tomat yang tidak begitu bagus. Ya, tidak semua yang ada di kebun itu bisa subur semuanya gitu ya. Di sini ada kacang panjang ya.
Ini saya rambatin. Terus juga ada ini pegagan air, cakep banget. Ini seminggu yang lalu saya gundulin juga. Terus dipupuk, dia akan tumbuh lagi. Ini tikim, ini juga pegagan air, tapi yang daunnya lebih tebal, terus bentuknya berbeda ini. Coba kita bandingkan ya. Yang satu bulat, yang satu kayak ada belahannya gini loh. Tapi kalau rasanya sama aja. Teksturnya yang ini lebih tebel. Oh, saya tunjukin di sini ada komposter, tapi ini masih habis saya tumpangin. Jadi kalau ada daun-daun kering atau tanah-tanah yang dari pot itu kan suka bertebaran, itu disapu masukin ke komposter. Ini lebih cepat jadi teman-teman, karena kan isinya kayak media tanam bekas, terus daun-daun kering. Oh ya, ditambahin pupuk kandang juga. Sekitar 2-3 minggu udah jadi media tanam baru yang siap untuk dipakai kembali. Nah, terus di sini juga ada kangkung-kangkung yang saya tanam di pot talang. Oke, apalagi ya? Kayaknya cuman itu deh teman-teman. Oke, habis ini kita intip yang ada di bawah ya. Kebunnya walaupun cuman seiprit nggak apa-apa. Kayaknya yang di atas sudah cukup. Nah teman-teman, ini kebun bawah nggak terlalu rimbun seperti dulu ya, karena kan sudah ada kebun atas, jadi kayak kena bayang-bayang dari lantai atas gitu, nggak terlalu banyak sinar mataharinya. Yang di atas tuh ada bayem-bayeman, ada sawi, juga ada seledri gitu ya teman-teman. Terus juga ada kailan yang udah saya potek. Oh ya, anak-anakannya ini juga bisa dipotek untuk ditanam lagi loh teman-teman. Jadi tinggal dipotek begini. Ini kita tancepin aja ke tanah, nanti dia bisa tumbuh jadi tanaman baru. Kita akan coba di sini. Terus ini ada kel sama kayak yang di atas, tapi ini baru dipindah. Kebanyakan tanaman hias sih di sini. Terus ini ada caya atau pepaya Jepang. Ini udah berapa video ya ini tayang ya. Karena memang pohonnya seawet itu, serimbun ini, sering dipotong tapi tumbuh lagi. Tapi justru bagusnya tuh memang sering dipanen teman-teman. Kalau dia nggak sering dipanen, dia akan keras. Terus di sini, aduh maaf berantakan ya, ada beberapa komposter. Saya akan kenalkan satu persatu. Yang ini komposter ember, bisa dipanen pupuk cairnya. Terus ada komposter gerabah, ada kompos bag, ini khususnya untuk daun-daun dari kebun kayak gitu kan, karena gede. Juga bisa untuk sampah rumah tangga. Drum komposter. Dan komposter terbaru saya adalah sini di bawah. Ini dia teman-teman, saya baru pasang biokomposter atau lubang biopori. Nanti akan saya liatin footage-nya, bagaimana saya memasukkan sampah-sampah khususnya hewani ya, sampah hewani seperti tulang ayam, kulit ikan, cangkang udang, pokoknya yang berbau-berbau begitu, masuknya ke komposter yang biopori. Di sini ada daun salam yang dirambatin bunga telang, lihat teman-teman. Merambat sampai ke atas, subur banget ya bunga telangnya. Kalau bunga telang ini bisa dimakan. Daun mudanya yang masih muda seperti ini rasanya seperti daun katu teman-teman, cobain deh kapan-kapan. Daun-daun muda seperti ini yang warnanya masih hijau pupus kayak gini loh, jangan yang hijau tua. Kalau hijau tua tuh udah terlalu keras. Kalau bunganya bisa dikeringkan untuk pewarna. Nah selain itu, kalau saya juga fungsinya bunga telang ini sebagai peneduh gitu loh, biar ada hijau-hijaunya lah gitu kan, biar gak terlalu gersang banget. Terus sebelah ini ada pohon mengkudu. Ini juga salah satu pohon favorit saya teman-teman. Pasti teman-teman udah tahu kalau mengkudu itu banyak banget khasiatnya. Salah satunya untuk diabetes ya. Tapi saya memanfaatkan mengkudu ini untuk sayur, daun mudanya, karena kan rasanya itu enak, kayak sepet-sepet tapi ada agak pahit-pahitnya dikit. Jadi perpaduan antara daun melinjo dengan daun pepaya. Kalau teman-teman yang suka sayuran yang rasanya nggak tawar-tawar aja, cobain tumis daun mengkudu yang masih muda. Terus kalau buahnya ini kita masukkan ke dalam komposter aja ya buahnya, karena saya olahnya daunnya aja. Ada daun sambung nyawa, ini lalapan favorit saya. Oke, terus di sini ada aneka herbs, tarragon, ada sage, ini ada parsley tapi mati. Ini nggak tahu lah apa isinya. Kok udah nggak ada tanamannya ya. Terus rosemary, ini baru dipindah tanam. Ini ada yang mati-mati. Tapi ini ada harapan hidup nih, yang ada batang yang masih seger. Ada lavender juga. Udah kayaknya itu aja teman-teman yang ada di kebun bawah saya. Belum semuanya produktif sih, masih banyak yang proses ya. Semoga secepatnya bisa produktif dan memenuhi kebutuhan sayur keluarga saya. Tanamlah tanaman yang memang teman-teman konsumsi, jangan menanam yang cuman buat punya-punyaan aja gitu. Sayang banget, apalagi yang lahannya kecil kayak saya. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video saya. Semoga apa yang saya share ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Selamat berkebun walaupun cuaca sedang panas ya teman-teman. Semoga bentar lagi hujan biar tanaman pada rimbun semua. Tetap semangat, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.